Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Anita Dewi Utami. Mahasiswaku dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar aljabar bagian pertama, yaitu pemfaktoran dan penguraian. Jangan lupa, tujuan utama saya adalah ingin mempersiapkan kalian menjadi guru pembina Olimpiade Nasional Matematika. Untuk itu, mohon dengan betul menyimak materi kali ini. Mahasiswaku dimanapun kalian berada, ada beberapa jenis pemfaktoran dan penguraian yang harus kalian ingat dan pahami betul. Karena hal tersebut merupakan modal awal kalian dalam menyelesaikan soal-soal Olimpiade. Tentunya sebagai seorang pembina Olimpiade, kalian harus benar-benar memahami konsep dasar dengan baik. Baru setelah itu, kalian mengajarkannya pada siswa masing-masing. Beberapa pemfaktoran dan penguraian yang harus kalian ingat, yaitu yang pertama, X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X plus Y, X min Y. Sedangkan X kuadrat dikurangi Y kuadrat adalah X min Y dikalikan dengan X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Kalian bisa sambil melihatnya pada slide ya. Kemudian untuk X pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 3, jika kita uraikan akan menjadi X plus Y dikalikan dengan X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Mahasiswaku yang berbahagia, coba perhatikan tanda plus dan minusnya. Jangan sampai terbalik. Kemudian saya lanjutkan untuk perpangkatan secara umum, yaitu A pangkat N dikurangi dengan B pangkat N. Kalian bisa juga sambil melihatnya pada slide. Itu akan menjadi A kurangi B, kemudian dikalikan dengan A pangkat N-1, dijumlahkan dengan seterusnya. Dengan N anggota bilangan asli. Mohon disimak pada slide ya. Perlu diingat, untuk pangkat A-nya semakin menurun, sedangkan pangkat untuk bilangan B-nya semakin naik. Untuk selanjutnya, ketika operasi dasarnya diubah yaitu A pangkat N dijumlahkan dengan B pangkat N. Ingat, dengan N anggota bilangan ganjil. Penguraiannya bisa kalian lihat pada slide. Mohon dua bentuk penguraian ini diperhatikan dan dipahami betul. Selain melihat N itu himpunan apa, kalian juga perlu memperhatikan atau memahami betul operasinya, apakah penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu perlu dipahami pula operasi di dalam penguraiannya. Untuk selanjutnya, jika ada 3 bilangan berpangkat, misalkan dalam kurung X plus Y plus Z kuadrat, maka jika kalian uraikan akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2XY plus 2XZ plus 2YZ. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian untuk X plus Y kuadrat itu ketika kita akan menguraikan akan menjadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Sedangkan untuk X min Y kuadrat ketika kita menguraikan akan menjadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Mohon ini diingat betul. Jadi operasi dasarnya harus benar-benar diingat. Untuk selanjutnya pangkat 3, X plus Y pangkat 3 dan juga X min Y pangkat 3, kalian bisa sambil melihatnya di slide. Mohon benar-benar diperhatikan tanda plus minusnya. Mahasiswaku yang berbahagia, sekali lagi mohon ini diingat betul mengenai operasi di dalam penguraiannya. Karena hampir mirip sehingga kalian harus benar-benar teliti. Sama halnya untuk pangkat 4, X plus Y pangkat 4 maupun X min Y pangkat 4 ini juga hampir sama. Hanya saja penguraiannya berbeda pada tanda operasinya. Beberapa pemfaktoran dan penguraian tersebut mohon untuk dipahami betul. Jangan hanya dihafalkan saja, karena menghafal itu akan lebih mudah cepat lupa. Oke, kita masuk contoh soal ya. Misalkan ada soal, tentukan nilai dari akar 5050 kuadrat dikurangi dengan 4950 kuadrat.
Ini adalah salah satu contoh soal pada Olimpiade tingkat SMP. Mahasiswaku yang berbahagia, mungkin ini mudah dan bisa kalian kerjakan dengan langsung menghitungnya. Namun perlu kalian ingat, ketika mengerjakan soal Olimpiade, kalian perlu mempertimbangkan waktu pengerjaannya. Jika kalian mengerjakan soal tersebut dengan menghitung biasa tanpa menggunakan konsep aljabar khususnya pemfaktoran dan penguraian, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kecuali bagi kalian yang terbiasa mengerjakan dengan cepat. Oke, kita kembali ke soal lagi ya. Bagaimana solusinya? Konsep yang mana yang akan kita gunakan? Kalian harus ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan perkalian antara A plus B dengan A min B. Maka kita harus mengerjakan dengan konsep tersebut. Oke, ketika kita sudah tahu konsep dasarnya yang mana, maka kita akan mengerjakannya, yaitu akar dari 5050 kuadrat dikurangi dengan 4950 kuadrat itu akan menjadi perkalian antara 5050 dijumlahkan dengan 4950 dikalikan dengan 5050 dikurangi dengan 4950, sehingga kita akan dapatkan akar dari 10.000 dikalikan dengan 100 atau akar dari 1 juta, yaitu 1000, hanya dalam hitungan detik saja. Jika kalian menerapkan konsep penguraian aljabar untuk mengerjakan soal tadi, itu akan mempersingkat waktu pengerjaan dibandingkan dengan jika kalian mengerjakan manual seperti biasa. Karena yang perlu diingat betul adalah efisiensi waktu dalam pengerjaan soal-soal Olimpiade. Oke, saya lanjutkan dengan contoh soal selanjutnya. Misalkan, tentukan salah satu faktor dari 17 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. Pilihan jawabannya di situ ada 5, 19, 13, 17, 273, dan 399. Dengan menghitung secara manual, kalian pun bisa. Namun perlu diingat lagi, kita harus menerapkan efisiensi waktu. Jika kita menghitung secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, saya akan kasih trik di sini. Tahap awal atau tahap yang pertama, kalian harus ingat konsep penguraian yang mana yang akan kita gunakan. Nah, untuk soal ini kita harus ingat A kuadrat min B kuadrat, yaitu sama dengan A min B dikalikan dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Langkah yang kedua, kita lakukan eksekusi terhadap konsep yang sudah kalian ingat tadi, yaitu 17 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 sama dengan 17 dikurangi 5 dikalikan dengan 17 kuadrat ditambah 17 kali 5 ditambah 5 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 12 dikalikan dengan 399. Ini akan mudah karena kita cukup menghitung 17 dikurangi 5 sama dengan 12, kemudian 17 kuadrat ditambah 17 kali 5 ditambah 5 kuadrat sama dengan 399. Kemudian menuju langkah terakhir ini perlu kita tekankan. Kenapa kita perlu menekankan langkah terakhir? Karena ketika eksekusi kita sudah benar, namun kesimpulan atau evaluasi kita salah, itu akan menyebabkan jawaban yang salah. Untuk itu kita perlu ingat juga konsep dari faktor suatu bilangan. Maka dari itu, ketika eksekusi pengerjaan soal kita sudah sampai pada 12 dikalikan dengan 399, kita tidak perlu melanjutkan perkalian tersebut karena pasti salah satu bilangan itu merupakan jawaban yang benar. Dan ternyata di pilihan jawabannya ada 399. Untuk itu 399 merupakan jawaban yang tepat. Jadi mahasiswaku dimanapun kalian berada, mohon dicermati 3 langkah yang saya kemukakan tadi. Yang pertama adalah mengingat konsep awal mana yang akan kalian gunakan. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui konsep mana yang akan kalian gunakan, coba lanjutkan dengan eksekusi yang benar. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah kesimpulan atau evaluasi atau analisis jawaban yang tepat. Oke, don't forget. Oke, saya lanjutkan untuk soal selanjutnya.
Misalkan ada A 5 pangkat X dijumlahkan dengan 5 pangkat min X, sedangkan B 5 pangkat X dikurangi dengan 5 pangkat min X, maka tentukan A kuadrat min B kuadrat. Ini juga salah satu contoh soal Olimpiade Nasional tingkat SMP. Untuk soal ini perlu kalian ada analisis sedikit sebelum kalian menggunakan konsep mana yang digunakan. Jadi tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yaitu apa tadi? A 5 pangkat X dijumlahkan dengan 5 pangkat min X. Sedangkan B 5 pangkat X dikurangi dengan 5 pangkat min X. Setelah kalian menuliskan apa yang diketahui, kemudian ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat itu adalah perkalian dari A plus B, A min B. Untuk itu kalian harus eksekusi. A plus B-nya berapa, A min B-nya berapa. Oke, jadi A plus B-nya tadi 5 pangkat X dijumlahkan dengan 5 pangkat min X ditambah dengan 5 pangkat min X dikurangi 5 pangkat min X, yaitu 2 pangkat 5X. Sedangkan untuk A min B-nya kalian tinggal memasukkan A-nya berapa tadi? 5 pangkat X dijumlahkan dengan 5 pangkat min X, kemudian dikurangi B, B-nya adalah 5 pangkat X dikurangi 5 pangkat min X, sehingga 2 kali 5 pangkat min X. Oke, A plus B-nya kita harus cari dulu. A-nya tadi berapa? 5 pangkat X ditambah dengan 5 pangkat min X. Kemudian dijumlahkan dengan B. B-nya berapa tadi? 5 pangkat X dikurangi 5 pangkat min X. Sehingga kita dapatkan 2 kali 5 pangkat X. Sedangkan untuk A min B-nya sama saja, kalian tinggal substitusi saja tadi. A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga kita peroleh 2 kali 5 pangkat min X. Setelah kita dapatkan A plus B dan juga A min B-nya, kita tinggal mengalihkan 2 pangkat 5X dikalikan dengan 2 pangkat 5 min X. 2 kali 2, 4. 5 pangkat X dikalikan dengan 5 pangkat min X adalah 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berapa? 1. Sehingga 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Oke, paham ya? Oke, mahasiswaku yang berbahagia, saya ulangi lagi ya. Trik dan tips dalam pengerjaan soal Olimpiade untuk konsep aljabar dengan materi pemfaktoran dan penguraian dengan waktu yang efisien tapi tetap akurat. Yang pertama, pahami bentuk pemfaktoran maupun penguraian yang harus kalian ketahui. Kedua, eksekusi ke dalam soal. Ketiga, cermat dan teliti dalam pengerjaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil kinerja. Oke mahasiswaku, dimanapun kalian berada, jika kalian ingat Bu Anita, maka ingatlah sukses Olimpiade dengan metode A, B, C. A. Akurat dalam pemilihan konsep awal. B. Benar dalam pengerjaan. C. Cermat dalam penyelesaian hasil akhir. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih karena sudah memperhatikan video ini dengan baik. Sukses selalu dan salam literasi. Jangan lupa juga sukses Olimpiade. Ingat A, B, C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.